Kali ini kita akan coba melakukan setup Expo di komputer atau di mesin yang kita punya, dan juga kita akan coba menginisialisasi project pertama kita, project React Native pertama kita dengan menggunakan Expo. Nah, di sini diasumsikan teman-teman sudah menginstall Node.js versi 12 atau yang terbaru di komputer teman-teman, atau teman-teman yang belum menginstall Node.js di komputer teman-teman, teman-teman bisa pergi ke website dokumentasi daripada si Node.js-nya di nodejs.org. Di sini teman-teman bisa menginstall Node.js-nya sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Bisa Windows, Mac OS, dan juga Linux. Silakan install Node.js-nya sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Nah, setelah teman-teman menginstall Node.js-nya, di sini ada dua cara untuk menginstal Expo secara global di komputer kita, atau Expo CLI secara global di komputer kita, dengan menjalankan perintah npm install -g, lalu di sini ada expo -cli. Atau teman-teman juga bisa menjalankan komen dengan menggunakan yan global add expo CLI. Nah, saya tidak akan menjalankan komen ini karena saya sudah menginstall expo CLI-nya secara global di komputer yang sedang saya gunakan. Kalau teman-teman sudah menginstall expo CLI-nya secara global, untuk mengeceknya teman-teman bisa menjalankan perintah expo -version. Oke, kita tunggu. Nanti kalau sudah terinstall biasanya akan muncul versi berapa yang sedang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Expo CLI-nya di versi 4.5.2. Nah, setelah Expo CLI-nya sudah terinstall secara global di komputer kita, untuk menginisialisasi project pertama kita atau project React Native pertama kita dengan menggunakan Expo, teman-teman bisa menginitnya dengan perintah expo init lalu nama project yang mau teman-teman buat. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan yarn. Ini sama aja ya sebenarnya, yarn ataupun npm. Untuk menginisialisasinya teman-teman expo init lalu nama project ya. Paling untuk menjalankannya di sini agak berbeda. Kalau npm pakai perintah npm start, kalau yarn nanti yarn start. Nah, kita akan langsung menginisialisasi project pertama kita, project React Native pertama kita dengan expo. Di sini kita akan expo init lalu nama projectnya. Di sini saya akan menggunakan my app, nama projectnya. Saya sudah siapkan atau open folder kosong di sini. Kita akan langsung jalankan perintahnya di sini. Expo init my app. Nah, biasanya di sini ada beberapa pilihan ketika kita mau menginisialisasi projectnya. Teman-teman bisa pilih yang blank, TypeScript, atau juga TypeScript yang sudah ada tab navigation-nya atau navigatornya. Atau juga bisa teman-teman pilih yang minimal. Nah, untuk demo kali ini kita akan pilih yang blank. Silakan teman-teman klik enter untuk memilih pilihan yang teman-teman pilih. Nah, di sini biasanya cukup memakan waktu. Saya akan coba pause recordingnya, nanti akan saya lanjutkan. Oke, setelah proses instalasinya selesai, untuk menjalankan atau setelah proses inisialisasi proyeknya selesai, untuk menjalankan proyeknya, teman-teman di sini bisa masuk dulu. Di sini ada apa namanya info bahwa proyeknya sudah ready. Lalu di sini kita bisa masuk dulu ke proyek yang baru saja kita inisialisasi dengan perintah atau dengan komen cd, lalu nama proyeknya di sini my app. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Bisa menggunakan yang Start, yang Android, yang iOS, ataupun yang web. Kita akan pilih menggunakan yang Start, atau bisa menggunakan npm ataupun expo start. Oke. Saya akan pilih menggunakan expo. Di sini kita tunggu sampai projectnya running. Nah, setelah projectnya running atau kita menjalankan command yang start, expo start, atau npm start, dia akan membuatkan lokal server untuk kita di port 19002. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menjalankan aplikasinya. Nah, teman-teman
bisa menjalankan aplikasinya menggunakan Android emulator, atau teman-teman juga yang pengguna macOS bisa menjalankan aplikasinya menggunakan iOS simulator. Atau kalau teman-teman mau menggunakan physical devices, teman-teman bisa mendownload aplikasi Expogo di Play Store ataupun di App Store. Nanti teman-teman scan barcode ini. Nanti aplikasi yang sedang kita develop akan bisa di-running di device tadi. Nah, pastikan di sini juga ada beberapa pilihan connection. Nah, connection ini untuk apa? Ini ketika teman-teman pilih LAN, ketika misalkan teman-teman menjalankan aplikasinya menggunakan physical devices yang dengan bantuan Expogo itu harus ada di network yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ada di network yang berbeda, dia tidak akan terkoneksi, tidak akan running aplikasinya. Nah, kalau misalkan device dan juga laptop teman-teman ini ada di koneksi yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan yang bagian panel ini. Nanti di sini kita si Expo-nya akan menggunakan dengan bantuan atau merunning dengan bantuan koneksi internet gitu. Nah, itu aja untuk koneksinya. Jadi untuk menjalankan aplikasinya ada beberapa pilihan, teman-teman bisa running di emulator Android atau iOS simulator untuk pengguna macOS, atau juga bisa running di web browser. Nah, ini bisa teman-teman install terlebih dahulu emulator, baik simulator atau mau menggunakan physical devices juga bisa. Teman-teman tinggal download aplikasi Expogo-nya. Saya akan coba running dengan menggunakan iOS simulator karena saya sudah menginstall simulatornya di laptop yang saya gunakan ini. Kita akan tunggu sampai dia akan coba membuka apa sih namanya simulatornya. Kita akan tunggu. Biasanya ini cukup memakan waktu, jadi saya akan coba pause lagi recordingnya. Oke, sekarang kita bisa lihat aplikasinya sudah running. Di sini teman-teman bisa lihat di layar sebelah kanan. Di sini ada tulisan open up app.js to start working on your app. Nah, ini adalah tampilan default daripada aplikasi React Native dengan menggunakan Expo. Nanti kita akan bahas di dalam gimana sih bagian script atau dia bisa running si aplikasinya ini. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi saya akan coba recap lagi untuk setup Expo CLI dan juga inisialisasi projectnya. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menginstal Node.js versi 12 atau yang terbaru di komputer teman-teman. Kalau teman-teman belum menginstal, teman-teman bisa pergi ke website dokumentasi daripada si Node.js-nya. Di sini teman-teman bisa menginstal sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Lalu, kalau teman-teman sudah menginstal Node.js-nya, teman-teman bisa menginstal Expo CLI secara global di komputer teman-teman dengan perintah npm atau yarn gitu. Jadi sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menginstal Expo CLI-nya, untuk menginisialisasi project-nya teman-teman bisa dengan menggunakan perintah expo init, lalu di sini nama project yang mau teman-teman buat. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menginisialisasi projectnya, nanti ada beberapa pilihan. Tadi ada yang blank, ada yang TypeScript, atau yang minimal. Kita pilih yang blank aja untuk tutorial kali ini. Lalu untuk menjalankan aplikasi kita bisa dengan bantuan atau menggunakan perintah npm start, atau bisa dengan yarn start ataupun expo start. Nanti ketika kita merunning aplikasinya, dia akan membuatkan sebuah lokal server untuk kita di port 19002. Nah, untuk merunning aplikasinya ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa menggunakan Android emulator, atau buat pengguna macOS teman-teman bisa menggunakan iOS simulator, atau teman-teman juga bisa merunning aplikasinya di web browser. Gitu. Jadi kalau yang teman-teman mau menggunakan emulator silahkan install dulu, atau yang mau menggunakan simulator juga install dulu di komputer teman-teman.
Nah, kalau teman-teman mau menggunakan physical device, teman-teman bisa mendownload aplikasi Expogo, lalu tinggal teman-teman scan barcode-nya ini. Dan catatannya adalah pastikan ketika teman-teman di sini memilih koneksinya LAN, itu harus ada di network yang sama untuk laptop dan juga handphone yang teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan ada di koneksi yang berbeda atau di network yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan yang koneksinya ini yang tipenya tunnel. Nah, nanti kalau misalkan sudah running aplikasinya, nanti ini adalah tampilan pertama daripada aplikasi React Native kita dengan menggunakan Expo. Kita akan bahas nanti bagian codingnya di video berikutnya.